Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Andrean Rinaldi Lengkong dengan NIM 1906 1102 192. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang 9 plus 1 nilai integritas diri dan kaitannya dengan manajemen operasional. Nah, ini juga merupakan tugas dari MEM Dr. Magdalena Wulur MM dan dimentori oleh Kak Renaldi Afandi, di mana ini kakak mentor kelompok 11. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata integritas di lingkungan teman-teman bekerja mungkin atau di lingkungan teman-teman bergaul. Nah, namun teman-teman kita masih belum mengerti apa yang dinamakan dengan integritas itu. Nah, padahal integritas merupakan sebuah kunci seseorang dalam mencapai kesuksesan. Nah, untuk itulah pada video kali ini saya akan membahas tentang mengenai integritas dan kaitannya dengan manajemen operasional. Kita masuk pertama di definisi integritas. Definisi integritas diri adalah suatu pemahaman tentang dimensi diri yang terwujud secara seimbang dan sinergis. Nah, dan juga secara umum, integritas dapat diartikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga terbentuklah kewibawaan serta kejujuran, teman-teman. Pasalnya, ketika seseorang berbicara mengenai integritas, artinya hal yang dibicarakan tersebut haruslah dibuktikan dengan tindakan yang nyata, teman-teman. Misalnya, teman-teman punya teman yang biasanya dia cuma ngomong-ngomong dan ngomong terus. Dia tidak membuktikan dari omongannya itu, Jadi, tapi ketika kita memiliki integritas, omongan kita pasti akan kita bikin, akan kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ngomong. Nah, itu yang disebut dengan berintegritas juga, teman-teman. Nah, selain itu, beberapa ahli juga memiliki berbagai pendapat mengenai pengertian integritas tersebut. Nah, itu ada yang pertama, integritas menurut Henry Cloud. Menurut Henry Cloud, ketika berbicara mengenai integritas, maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang berlainan. Yang kedua itu ada integritas menurut Andres Sareva. Nah, menurut Andres Sareva, integritas merupakan 3 kunci yang diamati, yakni menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten, teman-teman. Yang ketiga ada menurut Jacobs. Integritas juga telah didefinisikan dengan menekankan konsistensi moral, keutuhan pribadi, atau kejujuran. Nah, integritas diri juga, teman-teman, dapat diartikan sebagai cara seseorang menyelesaikan pekerjaannya yang dikerjakan karena tuntutan profesi, teman-teman. Nah, di sini ada 9 plus 1 nilai integrasi yang dirilis KPK, teman-teman. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam itu kerja keras. Ketujuh, sederhana. Kedelapan, berani. Kesembilan, adil. Serta yang kesepuluh itu sabar, teman-teman. Nah, dari kesembilan ini ternyata sangat berkaitan dengan manajemen operasional, di mana yang kita tahu manajemen operasional adalah upaya untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimum. Nah, mengapa manajemen operasional sangat penting bagi perusahaan, teman-teman? Karena bahwa seluruh aspek bisnis atau seluruh aspek perusahaan bergantung pada manajemen operasional. Nah, manajemen operasional memiliki kapasitas untuk merencanakan, mengarahkan, dan mendorong pembuatan barang dan jasa, teman-teman. Dan untuk dapat bersaing di pasar yang selalu berubah, manajemen operasional dapat mempengaruhi layanan pelanggan, kualitas produk, dan layanan metodologi fungsional yang tepat, daya saing di pasar, kemajuan teknologi, dan profitabilitas. Kegagalan dalam manajemen operasional mengakibatkan pengelolaan operasional perusahaan akan kerugian yang signifikan bagi bisnis, teman-teman. Nah, juga
tadi yang kan ada 9 plus 1. Itu yang pertama adalah jujur. Nah, teman-teman, jujur itu adalah suatu aspek karakter dan moral manusia yang berbudi luhur, di mana seseorang yang memiliki karakter tersebut pasti memiliki integritas, kejujuran, adil, tulus, setia, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Contohnya teman-teman, misalnya teman-teman disuruh atau mendapat tugas dari atasan untuk menjual produk baru dari perusahaan teman-teman. Nah, dengan harga yang telah ditentukan, dan teman-teman jual di luar tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh bos atau atasan teman-teman. Nah, itu akan melanggar, sudah melenceng dari kejujuran teman-teman, dan apabila diketahui pasti akan kena sanksi atau bisa dipecat. Kedua, peduli adalah sebuah sikap kita untuk melibatkan diri dari keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Misalnya contoh, teman sekerja kita mengalami kesulitan dalam melakukan tugas yang diberikan oleh atasan. Nah, karena kita peduli, kita membantu atau memberikan saran tentang tugas yang diberikan oleh atasan. Nah, itu kita sudah peduli terhadap sesama. Ketiga, mandiri. Mandiri adalah perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain. Bahkan coba memecahkan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, ini mandiri mengajarkan kita, teman-teman, untuk bisa menyelesaikan tugas kita sendiri, meskipun itu kita rasa sulit. Karena ketika kita minta bantuan pada orang lain, mereka pasti akan bantu. Tapi ketika kita berulang-ulang kali meminta bantuan, maka orang itu akan bosan dengan kita. Nah, karena kita sudah sering dan selalu meminta bantuan, apapun itu kita selalu minta bantuan. Makanya di sini kita harus belajar mandiri, harus belajar memecahkan masalah kita sendiri, teman-teman. Ya, baru berikut ada disiplin. Yang keempat, disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Disiplin, misalnya kan tata tertib, itu berbicara misalnya tentang seragam di sebuah perusahaan, teman-teman. Mungkin di sebuah perusahaan setiap hari menggunakan seragam tertentu, ada mungkin bebas. Tapi pada hari tertentu, ketika teman-teman tidak menggunakan seragam yang ditentukan oleh perusahaan, itu sama dengan teman-teman sudah melanggar atau menentang atasan teman-teman. Nah, itu akan mengakibatkan buruk bagi teman-teman sendirinya. Baru berikut ada tanggung jawab. Tanggung jawab juga menjadi ciri manusia yang beradab atau berbudaya. Manusia akan bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya itu. Ketika misalnya teman-teman diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas kecil lah. Misalnya masalah itu hanya masalah kecil, tapi teman-teman mampu, sanggup, dan bertanggung jawab melakukan tugas itu, maka berikutnya teman-teman akan diberikan dengan tanggung jawab yang lebih besar, yang lebih berat mungkin, dan teman-teman dipercayakan karena mampu. Dilihat dari awalnya teman-teman mampu, makanya dipercayakan. Nah, kemudian ada kerja keras. Adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, kerja keras itu misalnya teman-teman bekerja tanpa mengenal lelah, atau diberikan sebuah tugas mengerjakan sebuah proyek yang proyek itu misalnya harus dikerjakan 3 hari, tapi karena waktu yang tidak cukup, teman-teman harus kerja keras, harus menyelesaikan tugas itu dalam waktu misalnya 2 hari ya. Itulah teman-teman harus bekerja keras, harus kerja tanpa mengenal lelah. Nah, itulah yang dinamakan dengan kerja keras. Baru yang berikut ada sederhana. Sederhana dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Nah, baru berikut ada berani. Berani mempunyai hati yang rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya, dan tidak takut gentar, teman-teman. Nah, berani.
berbicara tentang berani, mungkin di tempat kerja perusahaan teman-teman ada merancang sebuah produk. Nah, itu teman-teman harus berani memberikan saran atau masukan di produk baru tersebut. Nah, itulah yang dinamakan berani, teman-teman. Baru berikut ada adil. Adil adalah suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu, serta bertindak objektif berdasarkan kebenaran yang umum. Adil. Misalnya di sebuah perusahaan teman-teman terjadi konflik antara teman kerja yang satu dan teman kerja yang lain. Nah, itu untuk bisa kita berbuat adil, kita harus bertanya pada kedua belah pihak, tidak boleh bertanya pada satu pihak. Itulah yang dinamakan adil, teman-teman. Baru yang terakhir ada sabar. Sabar menahan diri dari rasa emosi, kemudian menahan dari keluh kesah serta anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sabar. Misalnya di tempat kerja teman-teman ada teman sekerja yang sikapnya agak kasar mungkin kepada kita atau kepada semua yang ada di perusahaan, sehingga menguji kesabaran kita sebagai karyawan yang profesional, teman-teman. Dan ketika kita tidak tahan sabar, maka kita akan seperti tadi yang dibilang, perbuatan yang tidak terarah. Mungkin akan terjadi sesuatu hal yang tidak akan diinginkan, teman-teman. Ketika seseorang memiliki integritas atau diri kita memiliki integritas, sudah berintegritas diri dengan baik, maka diri kita akan merasa seperti lebih berguna daripada orang-orang yang tidak berintegritas, teman-teman. Kenapa? Karena pada dasarnya semua perusahaan mencari orang yang berintegritas untuk bekerja di perusahaan mereka. Itu sama artinya dengan ketika kita sudah berintegritas diri, kita sedang dicari oleh perusahaan yang ada, teman-teman. Nah, itu sangat menguntungkan bagi diri kita. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cuma sampai sini dulu penjelasan tentang 91 nilai integritas dan kaitannya dengan manajemen operasional, teman-teman. Dan ketika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like video ini yang banyak. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah setia menonton video ini sampai habis. Tetap sehat dan sampai jumpa.